Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sudah join semua ini ya. Sudah 27 partisipan. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 1:05 ya. Jadi kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, saya mau review sedikit tentang materi kita yang minggu lalu ya. Itu ada tugas yang harus kalian kerjakan dan saya juga sudah melihat beberapa eh, pekerjaan kalian ya di Google Classroom. Dan saya kira itu tugas yang mudah ya, tinggal dimasukkan saja value-value yang ada di rumusnya, tinggal dimasukkan untuk mencari defect removal efficiency sama web customization index ya. Itu saya kira tidak perlu saya bahas ya, karena memang sudah ada rumusnya, kan tinggal masukin aja. Untuk mencari web customization index itu kalian bisa gunakan rumus yang ada di slide kemarin ya. Setelah itu nanti kalian bisa tahu tingkat tingkat kompleksitas dari sebuah halaman web. Kalau yang defect removal efficiency itu kalian juga sudah masukkan ya untuk nilai-nilainya. Intinya adalah kalau kita menggunakan defect removal efficiency itu kita bisa mengetahui kira-kira seberapa efektif kita menghilangkan sebuah bugs ya. Kalau kita mendevelop sebuah program, mendevelop sebuah project, itu kalian pasti tahu kira-kira defect yang ditemukan saat project itu berjalan sama setelah project itu berjalan, itu kira-kira lebih banyak mana ya. Kalau lebih banyak waktu setelah project itu selesai atau programnya udah jadi, otomatis defect removal efficiency kalian nilainya jelek ya. Karena kalian bugs itu kalian temukan saat programnya sudah kalian rilis ke end user. Sedangkan kalau kalian menemukan bugs-nya itu sebelum produk kalian rilis ya, itu kalian project kalian ya itu lebih bagus karena kita tidak perlu memperbaiki programnya setelah program tersebut sudah kita rilis. Nah, itu kalau kalian itu konsep untuk software testing ya. Kalau kalian mau menilai kira-kira seberapa efektif kalian menghilangkan bugs atau mendeteksi bugs, kalian bisa menggunakan defect removal efficiency di sana. Oke, mungkin kita langsung saja untuk next ya, lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi kali ini kita masih berkutat dengan perhitungan ya, masih berkutat dengan software estimation. Ya, ini nanti kita coba lihat rumusnya, ada beberapa rumus yang nanti saya coba terangkan juga. Itu lanjutan dari apa yang sudah kita jelaskan kemarin ya, kita bahas kemarin. Nah, untuk week ketiga ini kita belajar mengenai estimation for software project ya. Jadi yang akan kita pelajari kali ini, kita akan mempertimbangkan berbagai macam nilai atau atribut penilaian untuk sebuah project ya. Bisa berupa cost ya, bisa berupa waktu ya kan, sama bisa berupa effort ya, atau ya effort itu tingkat kesulitan sebuah project itu untuk diselesaikan. Itu nanti kita bisa hitung masing-masing nilainya, setelah itu nanti kita bisa simpulkan kira-kira project kita itu seperti apa. Oke. Ya, ini untuk week ketiga ini kita masih belum mencoba berbagai tools untuk mendukung sebuah project ya. Kita belum mencoba berbagai tools yang mungkin nanti akan kita pelajari untuk mendukung kalian mengerjakan sebuah project, yaitu nanti kita akan pelajari di beberapa pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita fokus dulu ke berbagai macam perhitungan atau rumus untuk menilai sebuah project. Ya, kalau kita lihat di sini materinya juga tidak cukup banyak ya. Ini hanya 35 slide ya. Jadi kalian tidak usah bingung, tidak usah ngantuk ya. Ini materinya ringan ya. Kalau ringan itu biasanya nggak bikin ngantuk ya. Kalau berat materinya itu bikin bosen, bikin ngantuk ya. Ini kita ya kalau kalian tahu perhitungan matematika sederhana, nanti kalian kalau melihat rumus-rumus ini mungkin ya tinggal membaca saja, tinggal masukin nilainya saja, itu kalian sudah bisa menghitung ya untuk software project ini. Ya, ini ada berbagai rumus sederhana yang nanti kita akan pelajari. Seperti yang kita jelaskan kemarin, yang saya jelaskan kemarin, kalian juga sudah mempelajari defect removal efficiency kan ya, sama web customization index, itu kan rumusnya simple banget ya. Tapi sebenarnya simple itu bukan hal yang perlu kita pertimbangkan. Kira-kira kalian tahu nggak arti dari rumus tersebut ya? Yang penting kan itu. Kalian punya rumus terus kalian masukin nilainya, tapi kalian tidak bisa menyimpulkan. Kalau nilainya sekian itu apa? Kalau nilainya rendah itu seperti apa? Kalau nilainya tinggi itu maksudnya apa? Yang penting kalian bukan cara menghitungnya, tapi bisa menyimpulkan dari nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan dari berbagai rumus itu, kalian bisa menyimpulkan kira-kira proyek saya itu seperti apa. Itu yang akan kita fokuskan di sana. Oke. Oke, kita mulai dari software project planning ya.
Ya, tujuan dari project planning itu, apa sih tujuannya kita memplanning sebuah project ya? Kita bikin sebuah project, di awal kita harus planning dulu. Kita harus tentukan kira-kira jadwal pengerjaan project kita itu berapa lama, terus kira-kira budget yang kita miliki itu berapa banyak, terus anggota tim kita ya, tim di software engineering kita itu berapa banyak, itu semuanya harus kita pertimbangkan di awal ya. Planning itu merupakan hal yang paling penting. Kalau kita tidak memplanning ya seperti peribahasa yang sering kalian dengarkan, kalau kita tidak merencanakan sesuatu, berarti kita merencanakan untuk gagal, kan ya. Nah, oleh karena itu, project planning ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pengerjaan sebuah project ya. Ya, tujuannya apa? Kalau kita memiliki planning dari awal ya, kita punya planning itu sedetail mungkin, otomatis kita bisa mengkontrol jika terjadi sesuatu di tengah jalan ya. Kita bisa men-tracking, kita juga bisa memonitoring ya seberapa lama project kita itu atau seberapa kompleks proyek kita. Kalau misalnya ada risiko-risiko yang muncul di tengah jalan, kalian sudah punya backup plan seperti itu ya. Ya, mungkin kalian juga pernah lihat film ya, film di Netflix ya, judulnya itu Money Heist. Pernah dengar itu? Nah, Money Heist itu ya yang apa ada profesor itu ya, profesor untuk merencanakan apa namanya perampokan bank ya. Kalau kalian pernah lihat, yang kalian subscribe Netflix itu filmnya kan sangat apa ya, sangat bukan sangat menginspirasi sih, cuman keren aja ya. Jadi untuk merampok sebuah bank itu dia memiliki planning yang sedetail mungkin ya. Jadi dia memiliki step by step apa yang harus dilakukan kalau misalnya ketahuan polisi ya, terus mungkin ada hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya itu terjadi, itu kalian bisa memiliki backup plan. Ya, itu cuma itu aja, intermezzo aja. Nah, planning itu sebenarnya penting ya, bukan hanya di pengembangan sebuah project ya, apapun itu. Kalau kalian punya project ya, bukan hanya project saja, kalau kalian melakukan sesuatu apapun itu harus butuh planning yang matang. Oke. Ya, tujuannya ya kalau kita memplanning dengan bagus, kita bisa mendapatkan result ya yang bagus juga ya. Dan juga proyek kita bisa selesai tepat waktu. Bukan hanya tepat waktu, kualitasnya juga terjamin. Ya, bisa juga proyek kita selesai, 1 bulan selesai, tapi kita ngerjain proyeknya asal-asalan. Ya. Kualitasnya jelek, ya sama aja kan ya. Jadi ya nanti kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu yang apa namanya kalian tidak bisa memang proyeknya tepat waktu tapi tidak bisa mencapai atau tidak bisa mendapatkan ekspektasi dari penggunanya. Ini siapa yang ngoret-ngoret ini? Oke, ini ada yang jahil ini, yang ngoret-ngoret siapa ini? Oke ya, jangan dioret-oret ininya. Saya coba disable aja itunya ya. Annotate-nya saya disable aja dulu. Oke. Oke ya. Tujuannya apa nanti kita selain tepat waktu ya, kita juga mendapatkan kualitas software yang bagus. Oke, saya coba stop share dulu. Saya share lagi biar coretannya tadi hilang. Oke, sebentar. Oke ya. Nah, planning itu kita punya beberapa task set ya. Yaitu kira-kira kalau kita mau memplanning itu kita harus punya pekerjaan apa yang harus kita lakukan ya kan. Di awal kita harus tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan selama kita menjalankan proyek tersebut, dan yang paling simpel mungkin kita bisa menentukan dulu project scope-nya seperti apa. Project scope itu batasan masalah ya. Batasan masalah itu hal yang penting. Kalau kita mau mendevelop sebuah program, mendevelop sebuah software, kalian harus tahu batasan permasalahan atau batasan apa, batasan fitur yang bisa dilakukan oleh software kalian itu seperti apa. Tujuannya kalau kita memiliki project scope yang detail ya, yang apa ya, kita punya project scope yang mendetail di awal, jika nanti di saat project kita berjalan, terus end user itu atau user kita
memiliki perubahan-perubahan permintaan, nah kita bisa define di sini. Oh, project scope-nya yang sudah kita sepakati di awal seperti ini. Misalnya kalian membuat sebuah sistem informasi ya, yang bisa saya cakup untuk sistem informasi saya hanya transaksi penjualan, pembelian, terus transaksi untuk reporting ya dan lain sebagainya. Tidak sampai sistem informasi yang saya bikin itu tidak sampai mengurusi bagian karyawan ya, tidak bisa sampai skopnya itu bisa absensi karyawan dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lakukan pembatasan ya dari fitur-fitur apa saja yang bisa kita lakukan di software kita. Itu hal yang terpenting juga. Ya, sama kalau kalian mengerjakan tugas akhir, kalian punya batasan masalah. Kalau nanti kalian ambil mata kuliah Medpen, kalian punya batasan masalah. Kira-kira software yang kita bikin ya, project yang kita bikin itu sampai sejauh mana yang bisa kita lakukan. Oke, ya ini untuk mendevelop project scope ya banyak sekali caranya. Kalau kalian pernah tahu juga, kalian pernah mengambil mata kuliah itu ya, desain sistem, itu kalian bisa gambar pakai diagram use case ya, use case diagram. Nah, use case diagram itu bisa kita gunakan untuk melihat kira-kira batasan masalah apa yang bisa diselesaikan oleh program kita, ya kan? Itu bisa kita gunakan beberapa tools ya untuk menggambarkan kira-kira scope kita sampai sejauh mana. Ya, dan juga kita determine feasibility ya. Jadi kita melihat kira-kira apa yang bisa scope itu ada kaitannya dengan feasibility ya. Jadi kira-kira apa sejauh mana yang bisa kita lakukan oleh software kita yang bisa di cover oleh software kita itu sejauh mana. Oke. Dan juga kita bisa menganalisa risiko ya. Jadi risiko itu tidak bisa kita hilangkan ya. Risiko itu suatu hal yang melekat di sebuah proyek. Nggak mungkin kita mengerjakan proyek itu tanpa risiko. Nah, risiko bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ya, tapi kita harus berpikir worst case. Kalau risiko itu terjadi ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya backup plan di sana. Ya, tujuannya kalau memang nanti risiko itu terjadi, kita sudah punya persiapan ya untuk menangani masalah tersebut. Ya, contohnya misal kalian mengerjakan proyek terus ya, anggota tim kita itu 10 ya. Saya punya 10 software engineer. Saya bagi-bagi, ada yang jadi desainer, ada yang jadi programmer, ada yang jadi software tester dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika misal kalian tahu ini salah satu anggota tim saya ini kayaknya kok performanya kurang bagus ya. Nah, saya khawatir kalau misal dia di tengah jalan mengundurkan diri ya, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalian harus punya backup plan. Seperti apa yang risiko tersebut jika muncul, kalian punya backup plan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau misalnya seperti itu? Ya, kalian punya, anggap saja kalian punya anggota tim yang lain ya, yang nanti kalian bisa rekrut sehingga bisa menggantikan posisinya seperti itu. Ya, risiko itu banyak sekali ya. Nah, risiko bukan hanya selain itu, misalnya kalian sudah bikin sebuah project terus ya so far so good ya nggak ada masalah, tapi ternyata ya saya mengerjakan sebuah fitur tertentu di program kita, di program saya itu ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, jika itu terjadi ya di awal kalian pasti sudah tahu, kalian sudah mendevelop project scope-nya ya, kalian sudah tahu scope batasan masalahnya dan kalian tahu kira-kira ini kayaknya fitur yang paling sulit untuk saya bikin. Ini fitur ini ya, seharusnya seperti apa yang harus dilakukan kalau misalnya memang ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kalian harus bisa spend waktu lebih lama untuk mengerjakan fitur tersebut. Ya, risiko-risiko itu banyak terjadi ya. Nanti kita bisa coba lihat contohnya itu seperti apa risikonya. Oke ya. Nah, ya kita selain itu juga selain mendevelop ya project scope ya kita juga menganalisa risiko, kita juga harus define require resource. Maksudnya adalah kita harus tahu ya kira-kira resource yang kita miliki itu seperti apa. Resource itu bisa berupa sumber daya manusia kita ya. Anggota tim kita itu seberapa banyak ya, kemampuannya seperti apa ya. Atau juga environment yang kita miliki itu seperti apa ya. Tools-tools yang kita miliki untuk mendukung kita mengerjakan project itu seperti apa ya. Itu merupakan resource. Kita harus define resource kita sejauh mana. Nah, kita juga harus estimasi cost dan effort ya. Nah, cost dan effort itu hal yang berbeda. Cost itu ya biaya untuk mengerjakan project itu, sedangkan effort itu tingkat kesulitan ya. Tingkat kesulitan kita untuk bisa mengerjakan project tersebut ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Cost sama effortnya kita bisa hitung nanti dengan ya secara kuantitatif ya. Kalau kita bicara estimation itu harus kuantitatif. Kalau kualitatif ya nanti subjektif. Kita nanti sulit trackingnya. Oke.
Nah, kita juga harus develop project schedule ya. Schedule ini kita harus develop di awal ya. Tujuannya kalau misalnya kita ada project kita mungkin ada task atau pekerjaan yang terlambat, kita bisa lihat ya dari project schedule yang sudah kita define di awal. Oke ya, jadi ini beberapa hal yang harus kita lakukan ya untuk software project plan. Jadi ada resource, estimate, risiko, ya jadwal, ya kontrol strategi. Ini semuanya harus kita tuliskan ya, harus kita define di awal. Nah, kontrol strategi ini merupakan itu ya dampak dari risikonya. Kalau risiko itu muncul, ya strategi untuk mengkontrol risiko itu seperti apa. Oke, itu hal yang harus kita lakukan untuk mendevelop sebuah software project plan. Oke, ya apa sih scope itu sebenarnya? Ya, scope itu bisa berupa fitur ya, bisa berupa kira-kira input sama output dari program yang kita bikin ya, software yang kita bikin itu input sama outputnya apa. Nah, itu berupa data juga ya. Ada juga konten ya, kira-kira isi dari software kita itu seperti apa ya, sejauh mana yang bisa ditampilkan ya, sama performanya. Ini beberapa ya scope yang harus kita define untuk software kita. Ya, ada juga misalnya kita mau bikin sebuah software ya, misalnya ini softwarenya untuk menganalisa big data ya. Jadi software, anggap saja kalian punya software ya project di pemerintahan ya, di Jawa Timur misalnya, kalian gunakan untuk kalian punya project untuk mengolah data-data COVID-19 ya di Jawa Timur. Nah, itu kan datanya banyak sekali ya. Kita harus bisa men-tracking semua data pasien yang ada di rumah sakit ya, di rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Otomatis kalian kalau hanya menggunakan database biasa ya, itu performanya kurang ya, nggak bisa reliable. Kita harus menggunakan tools big data, misalnya pakai Hadoop ya. Ini lebih efisien kalau kita menggunakan tools big data dibandingkan kalau hanya menggunakan database sederhana. Nah, itu bisa kalian tentukan juga ya, scope project kalian atau program yang kalian bikin itu seperti apa. Bisa seperti itu. Ya, untuk memahami scope ya, kita harus memahami berbagai komponen di sini ya. Kita harus memahami kebutuhan customer ya, kita harus memahami konteks bisnis dari customer itu ya. Dan juga project boundaries itu batasan project kita ya, seperti lamanya waktu mengerjakan project kita ya. Customer motivation ya, keinginan customer itu seperti apa. Nah, dan juga yang terpenting kemungkinan untuk berubah. Perubahan itu tidak bisa kita hindari ya. Kadang di awal ya, kalau kita mendengarkan customer kita, kebutuhan customer kita itu sudah kita list di awal ya, pasti suatu ketika di tengah jalan ya, setelah melihat proyek kita berjalan, terus muncul fitur-fitur baru yang dibutuhkan oleh end user. Nah, itu hal-hal yang mungkin sering terjadi ya. Jadi di awal pengennya kayak gini customer kita ya. Ada fitur untuk ABCDE, tapi ternyata di tengah jalan ada fitur baru. Nah, itu memang hal yang lumrah sering terjadi. Nah, hal itu harus kita definisikan di awal ya. Jadi kita kalau ada perubahan kita harus memiliki backup plan di sana. Ya, bahkan ketika Anda memahami semuanya itu tidak ada yang bisa digaransi ya. Nothing is guaranteed ya. Ya juga pasti ya, di tengah jalan perubahan itu sering terjadi. Oke. Ya, resource kita ya, ini kita bicara resource. Resource itu bisa berupa people ya, manusia, environment, sama reusable software. Nanti reusable software akan kita bahas di beberapa pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan beberapa tools yang kita gunakan untuk mendukung project kita. Ya, reusable software itu biasanya juga bisa semacam kayak gini. Kalian sudah pernah ngerjakan, misalnya kalian ngerjakan project untuk artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Misalnya ini kayak beberapa waktu lagi ini mau pemilu misalnya, pemilu wali kota ya di Surabaya akhir tahun nanti. Nah, kalian sebelumnya di pemilu tahun 2000 berapa ya? 2015 ya mungkin. 2015 atau 2016? 2015 kayaknya. Yang wali kota ya, itu 5 tahun sekali. Misalnya kalian waktu itu sudah pernah bikin sebuah project untuk mendeteksi elektabilitas seorang calon wali kota misalnya kayak gitu. Kan itu bisa elektabilitas bisa kita cari menggunakan algoritma machine learning dengan cara mempelajari komentar-komentar ya terhadap
calon wali kota menggunakan sosial media. Misalnya di Twitter ada wali kota si A itu kira-kira komentar-komentar yang sering disebutkan oleh masyarakat itu seperti apa sih? Nah, misalnya sentimennya itu negatif ya, sentimennya positif. Ya. Waktu tahun 2015 anggap saja kalian sudah pernah membuat software kayak gitu. Ya kan untuk mendeteksi sebuah sentimen ya, entah itu sentimen negatif atau positif dari sebuah calon wali kota. Terus tahun 2020 ini kalian dapat project lagi, disuruh bikin software yang sama, yang mirip kayak gitu. Ya, kalian sudah punya pengalaman di sebelumnya, kalian sudah punya semacam kayak template programnya ya, tinggal diganti sedikit gitu misalnya, tinggal diganti algoritmanya misalnya, yang dulu pakai algoritma yang simple pakai anggap saja pakai Canary Snake Burn, sekarang pakai yang deep learning misalnya kayak gitu kan. Algoritma itu banyak ya untuk mendeteksi sebuah sentimen. Nah misalnya kayak gitu, kalian tidak perlu bikin dari awal kan ya, untuk misalnya untuk crawling dari Twitter itu tinggal kalian panggil aja kan pakai API-nya Twitter yang sudah kalian bikin sebelumnya. Mungkin tinggal ganti library-nya yang semula pakai KNN sekarang pakai deep learning misalnya kayak gitu. Tinggal diganti aja untuk algoritmanya pakai library kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Itu bisa juga berupa reusable software. Reusable software itu adalah software yang sudah pernah kalian bikin dan bisa kalian gunakan kembali. Seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Kalau kita punya reusable software, otomatis effort kita itu lebih kecil ya untuk mengerjakan software yang baru. Karena kita nggak perlu bikin dari awal. Seperti itu. Ya, bagaimana untuk membuat good estimation ya? Ya, banyak sekali yang harus kita pertimbangkan ya, harus understood ya, project scope-nya harus dipahami. Elaboration, decomposition is necessary. Nah, ini penting juga. Dekomposisi adalah kita memecah problem yang dimiliki oleh end user atau customer kita menjadi sebuah fitur ya. Itu kita harus dekomposisi sebaik mungkin. Dekomposisi adalah kita pecah ya, kita pecah sedetail mungkin. Ya, dari problem yang dimiliki oleh end user kita, terus kita translate jadi sebuah fitur ya. Nah, fitur itu sedetail mungkin kalau bisa kita definisikan. Nah, tujuannya agar kita lebih mudah untuk mengkontrolnya ya. Bisa juga kita lebih mudah untuk membagi problem tersebut atau mungkin membagi ke anggota tim kita. Fitur ini siapa yang ngerjakan? Nah, fitur ini bisa kita hitung. Oh, ini tingkat kesulitannya mungkin medium ya. Itu bisa saya assign ke orang ini ya, seperti itu. Nah, historical metric juga sangat membantu ya. Misalnya kalian juga punya pengalaman di project sebelumnya, kalian menggunakan metrik-metrik yang sudah kalian miliki. Nah, metrik itu bisa juga kita gunakan untuk mempertimbangkan project kita yang sekarang. Kalian sudah punya metrik yang dulu itu seperti ini, performa dari anggota tim kita itu seperti ini, effort yang dia miliki itu seperti ini. Nah, dari situ kalian bisa mempertimbangkan untuk project kita yang sekarang. Oke ya. Oke ya, yang kita estimasi itu ya berbagai macam ya, bisa berupa ya experience ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pengalaman kita sebelumnya menggunakan software tertentu itu juga harus kita pertimbangkan ya. Misalnya kalian sekarang mau bikin aplikasi untuk kecerdasan buatan, tapi kalian sebelumnya belum pernah bikin sama sekali. Kalian nggak tahu algoritma artificial intelligence ya, terus kalian suruh bikin aplikasi itu, ya effort kalian pasti akan lebih banyak. Selain kalian bikin programnya, kalian harus memahami cara kerja algoritma ini itu seperti apa, ya kan? Nah, mana yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kalian harus punya experience sebelumnya. Kalau kalian sudah punya experience sebelumnya, saya sudah pernah bikin aplikasi kecerdasan buatan yang untuk klasifikasi apa data tertentu misalnya. Ya sudah, experience tersebut bisa kalian gunakan untuk bisa mempertimbangkan kira-kira effort untuk mengerjakan project saya yang sekarang itu seberapa banyak. Nah, itu bisa kalian gunakan. Ya, kalian juga bisa menggunakan prediksi ya dari experience yang kalian miliki, historical datanya. Tujuannya adalah kalian bisa melakukan prediksi di sini. Ya, apakah estimasi itu punya risiko? Pasti ya, semua itu hal pasti punya risiko. Nah, kita sudah mengestimasi di awal ya kan, kita sudah punya nilai metrik-metrik tertentu, tapi pasti itu bukan menjamin bahwa proyek kita bisa jalan lancar-lancar saja ya. Ya kalau jalan tanpa masalah sih ya untung ya, it's okay. Tapi kalau memang ada risiko yang muncul ya kita harus punya backup plan di sana. Oke ya.
Jadi teknik-teknik estimasi itu bisa kita gunakan ya dari beberapa komponen ini ya. Jadi project experience dari yang sudah kita miliki sebelumnya, ya conventional estimation techniques ya, kayak LOC, FP, sama effort. Nanti kita akan pelajari ini ya. Line of code, function point ini sudah saya sempat bahas waktu pertemuan sebelumnya, dan juga effort ya. Ada juga empirical model sama automated tools ya. Kalian kalau misalnya untuk software testing, kalian sudah punya tools untuk melakukan pengujian secara otomatis, misalnya kalian sudah punya pengalaman menggunakan Cucumber Tools ya. Cucumber Tools itu semacam tools untuk pengujian sebuah software tapi secara otomatis ya. Kalian sudah punya pengalaman itu bikin atau menggunakan tools tersebut. Nah, kalian bisa estimasi ternyata waktu untuk software testing ya itu kira-kira berapa lama. 1 bulan cukup kayaknya, karena saya sudah menguasai beberapa tools untuk automation testing ya. Atau juga misal project experience yang sebelumnya ya. Ya ini kalian juga misalnya yang paling simpel deh, kalian bikin sebuah program ya dengan bahasa pemrograman tertentu. Tapi sebelumnya kalian tidak bisa atau tidak pernah mempelajari bahasa pemrograman tersebut. Misalnya kalian sudah sering pakai C# ya, pakai Java udah sering. Tapi disuruh bikin aplikasi pakai Python, ya kalian belum pernah belajar Python sama sekali, ya itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Atau begitu juga sebaliknya, yang semula pakai Python nggak pakai OOP ya, OOP-nya mungkin tidak sekental di C#, terus kalian disuruh bikin program pakai C#, ya pasti bingung juga. Ini beberapa yang harus kita estimasi ya. Oke, fungsional dekomposisi itu merupakan ya memecah belah berbagai macam permasalahan menjadi fitur tertentu ya. Ya ini misalnya ya, paling simpel deh, untuk sistem informasi penjualan itu kira-kira kita dekomposisi jadi berapa fitur ya. Sistem informasi penjualan itu anggap saja, atau gini deh, sistem informasi perusahaan ya, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan misalnya seperti itu. Dia ada ya mungkin ada sistem informasi yang berkaitan dengan karyawan, sistem informasi yang berkaitan dengan transaksi, atau sistem informasi yang berkaitan dengan reporting ya. Dari situ kalian bisa pecah lagi. Yang untuk karyawan itu apa? Sistem absensi, terus sistem penggajian, atau sistem untuk ya bonus ya, atau pemberian bonus. Kalau untuk penjualannya bisa berupa transaksi pembelian sama penjualan dan sebagainya. Itu perlu kita dekomposisi ya. Semakin detail kalian mendekomposisikan itu semakin bagus. Oke. Ya ini ada juga kita bisa menghitung line of code atau function point ya. Nah, line of code atau function point ini kita gunakan untuk menilai seberapa kompleks ya program kita. Tapi line of code itu merupakan teknik yang sudah mungkin sekarang jarang digunakan. Karena line of code itu sangat bergantung pada bahasa pemrograman. Kalian ngoding pakai bahasa C# sama pakai bahasa Java, beda line of code-nya. Kan? Karena memang sintaknya beda. Tapi bisa kita gunakan juga sih sebenarnya untuk mengestimasi tingkat kesulitan software ya. Karena kalau misalnya kita sudah define, misalnya saya pakai bahasa pemrograman C# ya sudah, kalian pakai line of code nggak apa-apa. Tapi kalau di awal kalian nggak tahu ya, ini nanti yang paling cocok pakai bahasa apa. Misalnya kalian bikin aplikasi web itu bisa pakai PHP, bisa pakai ASP kan. Di awal kalian belum tahu, belum tentukan kira-kira pakai bahasa pemrograman apa. Line of code itu kurang maksimal kalau kita gunakan untuk menilai tingkat kesulitan atau kompleksitas sebuah program ya. Ya ini kita juga bisa menggunakan historical data ya untuk mengestimasi proyek kita. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini teknik ya. Kenapa kok saya mengambil contoh pakai line of code ya? Mungkin line of code ini memang sudah jarang digunakan, tapi untuk contoh sederhana itu lebih mudah untuk dipahami. Ya misalnya kalian membuat sebuah aplikasi ya, sebuah software yang mana software tersebut memiliki berbagai macam function atau fitur. Ya, ini kayaknya software untuk komputer aided design ya, untuk mendesain sebuah ya apa kayak semacam desainer 3D misalnya kayak gitu. Nah, kalian mau bikin aplikasi yang digunakan untuk mendesain sebuah gambar bentuk misalnya kayak gitu. Nah, fungsi-fungsinya berbagai macam ya. Ini bisa misalnya user interface and control facilities. Fungsi ini kira-kira dia butuh line of code berapa banyak, misalnya 2.300 line of code. Ya semakin besar line of code-nya berarti semakin kompleks harusnya.
untuk fitur tersebut. Nah, setelah itu kalian jumlahkan semua. Nah, kalian jumlahkan, kalian menemukan total line of code-nya itu 33.200. Nah, dari sini kalian bisa menilai, oh tingkat kesulitan atau tingkat kompleksitas program kita itu kira-kira sekian line of code-nya, 33.200. Oke ya. Dan kalian punya data ya. Ini data ini merupakan data yang kalian miliki dari pengalaman kalian sebelumnya. Ya anggap saja performa dari anggota tim kalian ya. Kalian punya anggota tim, itu rata-rata kemampuan mereka itu bisa menghasilkan 620 line of code tiap bulan ya. Jadi 620 line of code per person month. PM itu person month. Jadi tiap orang itu kira-kira bisa mengerjakan 620 line of code tiap bulannya. Kalian punya data ini itu berdasarkan pengalaman kalian sebelumnya. Misalnya kayak gini. Nah ini kalau misalnya nggak punya data ini gimana? Nah, jangan khawatir, nanti ada rumus yang lain. Kalau misalnya kalian sebelumnya tidak punya pengalaman mengerjakan project. Ini bukan hanya line of code saja. Nanti kalau kita menggunakan function point ya, function point sudah kalian pelajari juga di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Itu bisa juga kita gunakan untuk menghitung atau mengestimasi tingkat kompleksitas program kita. Nah, misalnya kayak gini. Terus kira-kira ini kalian punya ya, kira-kira kalian untuk menggaji karyawan kalian itu 8.000 dolar tiap bulan. Ya, anggap saja kita menggunakan satuannya dolar. 8.000 dolar per bulan itu banyak ya. Sekitar 80 juta lebih. Misalnya kayak gitu ya, contoh saja. Nah, dari sini kita bisa menemukan ya cost per line of code-nya itu sekitar 13 dolar. Dari mana 13 dolar ini? Ada yang tahu 13 dolar dari mana? Ya, tinggal dibagi saja, misalnya 33.200 ya, dibagi 620. Itu ketemunya sekitar berapa? Coba saya hitungkan. Misalnya ini. Ya, misalnya saya mau menghitung kira-kira angka 13 ini keluarnya dari mana sih? Ya, misalnya saya pakai kalkulator aja. Ya, 13 ini dapatin dari mana sih kira-kira? Jadi 13 ini merupakan harga untuk tiap line of code-nya. Oke ya. Jadi misalnya tadi kan 33.200 ya. Ini saya pakai contoh line of code nggak apa-apa. Nanti kalau pakai function point juga terserah. Nah, 33.200 saya bagi dengan 620. Loh, 33.200 dibagi dengan 620. Nah, sekitar 53 sekian ya. Nah, 53 ini apa sih artinya? 53 ini itu merupakan kira-kira kan tadi sekian ya, 33.200 kan ya, estimated line of code-nya. Terus tiap anggota tim kalian itu bisa 620 line of code. Jadi kalau kalian bagi 33.200 bagi 620, ini kalian butuh sekitar 53 orang ya. Jadi untuk mengerjakan agar ini selesai 1 bulan, kalian butuh sebanyak 53 orang di anggota tim kalian. Seperti itu misalnya. Ya kan? Nah, misalnya pengen proyeknya ini jadinya 1 bulan. Ya udah tinggal dibagi aja 33.200 dibagi 620. Berarti kalian butuh sekitar 54 orang lah. Anggap saja kayak gitu. Nah, ini 54 bisa kalian lihat di sini. 54 itu merupakan effort-nya. Jumlah orang tiap bulan untuk bisa menyelesaikan proyek kita. Seperti itu. Nah, ini sudah dapat 53,54 sekian. Ini saya bulatkan jadi 54 misalnya. Nah, ini kalian kalikan dengan 30. Ya, anggap saja saya pengen proyeknya ini selesai dalam waktu 1 bulan. Ya sudah. Jadi saya harus menggaji orang sebanyak 53 orang. Kan? Tiap orangnya itu 8.000 kali 8.000. Nah, sama dengan 428.000 sekian dolar. Ini untuk total proyeknya. Kalau pengen selesai 1 bulan. Itu butuh sekitar 428.387 dolar. Nah, dari sini ini kan total uang yang harus saya keluarkan untuk bisa menyelesaikan proyek ini dalam 1 bulan. Nah, dari sini saya bisa hitung kira-kira
cost tiap line of code-nya itu berapa? Ya, dibagi 33.200. Nah, ini ketemu 12,9. 12,9 itu saya bulatkan jadi 13 kan ya. Ya. Jadi ini jangan dilihat dulu yang ini. Kalian lihat yang ini dulu. Ya kan? Jadi 33.200 itu total line of code-nya. Sedangkan performa dari anggota tim saya hanya bisa menyelesaikan 620 line of code tiap bulan. Nah, tinggal dibagi aja kan 33.200 bagi 620. Ketemunya tadi berapa? Nah, ketemunya sekian berapa tadi? 33.200 bagi 620 sekitar 53 ya. Bagi 620 ketemunya kan sekian. Ya kan? Nah, 53 orang saya kalikan dengan 8.000 karena tiap orang itu harganya $8.000 tiap bulan. Ketemunya sekian kan ya. Ini saya bulatkan, ya, saya bagi dengan 33.200. Nah, ketemunya sekitar 12 atau saya bulatkan 13 kan ya. Jadi 13 ini merupakan cost per line of code-nya. Nah, ini kenapa 431.600? Ini merupakan total cost-nya setelah dibulatkan. Tadi kan harusnya kan 12,9 sekian. Tapi kalau saya bulatkan jadi 13, ya kan? Nah, 13 itu harga tiap line of code-nya. Kalau saya kalikan dengan 33.200, hasilnya berapa? Hasilnya 431.600. Atau mungkin saya coba hitung pakai oret-oretan saja ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Oke. Oke ya, tadi kan misalnya saya punya tadi, line of code-nya tadi kan totalnya 33.200 ya. 33.200 itu merupakan cost totalnya ya. Ini merupakan total dari line of code program saya, ya kan? Nah, 33.200 itu merupakan total line of code-nya. Sedangkan performa dari anggota tim saya ya, effort-nya ya, effort dari anggota tim saya itu sekitar 620 line of code ya tiap bulan. Ya, per person month ini. Jadi tiap orang itu, satu orang itu bisa mengerjakan sekitar 620 line of code. Nah, kalau misal untuk bisa menyelesaikan 33.200 ini, berapa yang harus saya perlukan ya? Kalau saya pengen proyeknya ini selesai dalam 1 bulan, ya udah 33.200 dibagi dengan 620, ketemunya berapa ini? Nah, ketemunya sekitar tadi berapa ya? 54 ya, 54 orang. Ya. Kalau pengen selesai dalam waktu 1 bulan. Jadi ini 620 line of code per person month. Itu satuannya tiap bulan. Kalau pengen selesai dalam waktu 2 bulan ya tinggal dibagi aja 27 orang berarti kalau pengen selesai 2 bulan. Kalau pengen selesai 3 bulan ya tinggal dibagi 3 sekitar berapa? 15-an 17-an orang ya. Nah, 33.200 ini misalnya anggap saja asumsi kita selesainya pengennya selesai dalam waktu 1 bulan. Jadi saya harus menggaji 54 orang. Nah, tiap orang ini itu butuh uang atau butuh gaji sebanyak $8.000. Ya udah, kalau gitu total project saya itu berapa yang harus saya spend cost-nya? Ya udah 8.000 dikali 54. Ya. Itu sekitar berapa tadi? 420.000 sekian ya dolar. Ya, itu sekitar sekian. Nah, setelah itu
kita sudah punya angka ini, total cost biaya kita. Nah, kita bisa hitung kira-kira harga ya, cost per line of code itu berapa. Tinggal dibagi saja. 420.000 sekian dibagi dengan 33.200. Itu ketemunya tadi $13. Ya, per line of code ya. Nah, seperti itu. Setelah itu, kalau pengen kita ngitung kira-kira kan kita sudah punya ini ya, angka $13 ini. Nah, angka yang $13 ini kita gunakan untuk menghitung total biayanya. Kita kembalikan ke sini lagi sebenarnya. Ke angka ini lagi. Ya, tapi angkanya mungkin bisa berubah karena ini angka pembulatan. Jadi cost totalnya itu berapa? 13 dikalikan dengan 33.200. Nah, ini 33.200 itu merupakan line of code-nya. Jadi harganya sekitar $431.600. Oke, ini cuma perhitungan aja sebenarnya. Kalau kita menggunakan line of code ya. Kalau pakai function point ya tinggal diganti aja function point. Nah, ini sebenarnya kita menghitung ini tujuannya agar kita bisa mengestimasi proyek kita itu butuh berapa banyak atau butuh berapa rupiah ya untuk bisa menyelesaikannya. Ya kita dapat order dari orang ya, kita dapat order dari customer kita, itu biayanya sekian. Nah itu kita pikir cocok nggak sih kalau misalnya dengan anggota tim saya itu sekian performanya itu sekitar kalau pakai line of code 620 line of code per bulan. Terus kompleksitas dari punyanya customer kita itu sekian. 33.200.000 line of code. Nah, dari situ kan kita bisa ngitung kira-kira angka itu cocok nggak sih untuk menyelesaikan proyek ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, nanti ada contohnya ya. Nanti ada contoh yang harus kalian kerjakan biar lebih memahami lebih memahami cara kerjanya. Nah, kita lanjut saja dulu di slide berikutnya. Oke ya, kalau ini pakai line of code. Sekarang kita pakai bentar. Kalau ini ya kita bisa menggunakan problem based estimation. Kalau kita masih ragu-ragu ya, ini mungkin angka pasti ya, 2.300, 5.300, 6.800 itu angka pasti kan ya. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, ini angkanya kira-kira pakai range bisa enggak? Ya bisa juga kita pakai range. Jadi anggap saja ini kalau 2.300 itu kita optimis ya. Maksudnya optimis gimana? Ini ada perhitungannya. Jadi optimisnya 2.300. Semakin optimis, berarti line of code-nya harusnya semakin rendah. Karena kita nilai bahwa fitur itu mudah untuk dikerjakan. Jadi kita bisa, anggap saja kita bisa kecilkan value-nya. Optimisnya 2.300, medium-nya ini 2.500, pesimisnya 3.000 misalnya kayak gitu. Terus kita bagi dengan 6. Nah, kita bisa mendapatkan nilai tengahnya. Nilai tengah itu merupakan gabungan dari optimis, medium, sama pesimis. Bukan medium, tapi most likely ya. Jadi optimisnya berapa, most likely-nya berapa, sama pesimisnya berapa. Nah ini kalau kita menggunakan function point ya. Function point itu ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. External input, external output, external inquiries, internal logical files, external interface file itu berapa. Ya. Kita bisa tentukan misalnya optimisnya 20, most likely-nya 24, pesimisnya 30. Nah, dari sini ini 20 dikalikan 20 ditambah dengan 30 50, 50 ditambah dengan 24 dikali dengan 4. Tadi kan most likely-nya 4 kali 24 ya. Dikalikan dengan 4 bagi 6 ketemunya 24. Nah, week-nya ini 4 misalnya. Week itu sudah saya jelaskan di minggu lalu ya, itu tingkat kesulitan dari sebuah komponen yang ada di function point, itu kalikan dengan 4 misalnya. Ketemunya 97 dan seterusnya ya. Nah ini kita tambahkan semua, count totalnya 320. 320 ini belum bisa kita gunakan. Nah 320 itu kalau kita menggunakan function point, 320 itu kita masukkan di sini. Count total, terus dikalikan dengan 0,65. Ini rumusnya ya, function point. Rumus untuk function point. Nah, ditambah dengan 0,01 dikali dengan FI. FI itu merupakan ini ya.
Nah, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Misalnya, apakah sistem kita itu butuh backup and recovery? Semakin tinggi nilainya, berarti semakin membutuhkan. Kalau semakin rendah, berarti semakin tidak membutuhkan. Ya, kalau kalian misalnya mau membuat sebuah aplikasi untuk sistem informasi akademik, misalnya kayak gitu, kayak MyUbaya, butuh recovery nggak? Butuh kayaknya. Esensial dia untuk membutuhkan backup and recovery. Kalian kasih nilai tinggi di sini, maksimal 5. Nah, data communication penting nggak? Nah, distributed processing dan seterusnya. Ini kalian bisa tentukan, ini subjektif nilainya. Pokoknya dikasih rentang 0 sampai 5. Ini kalian jumlahkan semua ya. Kalian jumlahkan 4 tambah 2, 6, tambah 4, 10, 13, 17, 22, 25, 30, 35, 39, 42, 47, 52. 52 ya. Nah, 52 itu dari kita masukkan ke sini. 52 itu kita masukkan ke sini, dikalikan dengan 0,01. Ini kan 0,52. 0,52 ditambah 0,65 itu sekitar 1,07. 1,07 dikalikan 320, hasilnya 375. Nah, kalian sudah punya data sebelumnya bahwa performa dari anggota tim saya itu bisa ngerjakan sekitar 6,5 function point tiap bulannya per person month. Sama, kita hitung lagi tadi ya, 375 dibagi 6,5 itu ketemunya berapa ya kan? Nah, kita hitung lagi misalnya 375 Nah, misalnya 375 dibagi dengan 6,5. Nah, kalian butuh sekitar 57 orang untuk bisa menyelesaikan project ini, 57 orang. Kalau atau kita bulatkan jadi 58 ya. Tapi kita nggak usah bulatkan dulu, misalnya 57,69. Ya udah, ini dikalikan dengan 8.000. Hasilnya sekian. 461 sekian ya, 461,538. Nah, ini kan cost totalnya. Kalau kita bagi dengan jumlah function point-nya berapa? Nah, ketemu 1.230 ya kan? Nah, dari sini kita bisa mengestimasi 1.230 per function point. Ini kita kembalikan lagi. 1,230 dikalikan dengan 375. Ketemunya $461.250. Nah, dari sini kita butuh effort berapa banyak ya? 58. Nah, 8 ini dapat dari mana tadi? Ya, dapat dari ini. 375 dibagi dengan 6,5 tadi. Nah, 58 sekian tadi kan ya. Oke, nanti coba dilihat lagi ya, kalau masih bingung nanti bisa kita diskusikan lagi. Oke. Oke, ini untuk function point kita sudah lewati ya. Kita bisa juga menggunakan use case ya. Kalian pasti tahu kan use case diagram itu seperti apa. Kalau pakai use case ini kayaknya lebih mudah karena kita sudah tinggal masukin angka-angka ke sini ya kan. Nah, kira-kira N ini apa? Actual number of use case. Use case kita, diagram use case kita itu berapa banyak? Kita tinggal masukin aja. Terus line of code average ya, dari tiap use case itu punya line of code berapa kira-kira kita masukin. Nah, terus skenario-nya berapa kita masukin juga. Average skenario per use case berapa kita masukin juga. Ini kalian harus memahami yang namanya use case diagram ya. Ya, use case diagram itu ada yang namanya skenario, ada yang namanya use case ya. Terus ada yang namanya ya cuma itu sih. Line of code ini nilai dari tiap actual number of use case-nya. Ini tinggal masukin aja. Ya, ini sudah berdasarkan riset ya dari bukunya Roger S. Pressman, ya itu sudah punya nilai kayak gini ya, tinggal kita gunakan aja. Jadi ini untuk menghitung line of code ya, estimate-nya totalnya berapa. Tapi sekali lagi line of code itu merupakan software programming language dependent ya. Dia sangat bergantung pada bahasa pemrogramannya ya. Apalagi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Dalam satu project kita pakai aplikasi desktop sama web. Nanti bingung mesti. Kira-kira line of code-nya berapa kalau kita menggunakan standarnya web, beda kalau kita menggunakan standarnya desktop. Ya kan? Oke.
Ya ini perhitungannya sama ya kayak tadi. Ini tidak perlu saya hitung ya. Kurang lebih sama dengan yang tadi. Nah, setelah itu ya, ini bagaimana kalau kita tidak punya pengalaman sebelumnya? Kalian tidak punya nilai effort sebelumnya kan ya. Kalian tadi di beberapa contoh sebelumnya kalian tahu effortnya pengalaman dari beberapa project yang sudah saya lakukan itu sekitar performa dari anggota tim saya 620 per semen. Nah, kalau kita nggak punya nilai tersebut, ya kita bisa gunakan ini, rumus ini. Jadi ya ini kita hitung T waktunya dulu ya. Waktunya ini nanti kita masukin di sini. Jadi T ini kita hitung pakai ini 8,14 kali line of code dikali dengan P. P itu ada sebuah konstanta ya, namanya productivity parameter. Itu ada nilainya, kita tinggal masukin aja. Nah, line of code-nya berapa? Ini masih bergantung pada line of code juga ya. Nah, di bulan dan ya ini T-minnya kalau misalnya T waktu yang dibutuhkan itu lebih dari 6 bulan perkiraan kita. Kita masukin nilai ini misalnya. Oke, ini kita tinggal masukin aja. Ini tinggal masukin aja sih sebenarnya, nanti ada case tadinya. Oke, ini contohnya ya P-nya kita menggunakan angka 12.000. Ini yang direkomendasikan oleh Scientific Software untuk program CAD yang tadi, Computer Aided Design. Dan tinggal masukkan aja 8,14 kali 33.200 dibagi dengan 12.000 pangkat 0,43 ketemunya 12,6 kalender month. 12,6 ini kita masukin di sini, kita convert ke dalam tahun ya. Kita tinggal kalikan ketemu effortnya 58% month. Nah, kalau kita sudah punya nilai ini, kita kan sudah bisa menggunakan rumus yang kita pelajari sebelumnya. Effortnya kita udah ketemu. Oke. Oke. Nah, ini ada juga mengenai ini ya, mengenai the make by decision. Nah, kalau misal kita mau mengembangkan sebuah software, nah ini kita bukan bicara dari seorang software project manager. Misalnya kita punya perusahaan ya, kalian punya perusahaan, tapi kalian perusahaannya itu tidak bekerja di bidang IT ya, tapi kalian butuh sebuah program ya. Kalian tapi punya departemen IT misalnya. Nah, departemen IT-nya dia dikasih opsi. Kira-kira misalnya kita mau, ya ini ada beberapa pilihan. Apakah kita mau bikin dari awal, ataukah kita mau reuse dari yang sudah ada, ataukah kita mau beli ya, atau kita mau kontrak. Nah, itu kita bisa pecah jadi beberapa bagian. Jadi maksudnya adalah kalau kalian mau butuh sebuah software, karena kalian harus punya perhitungan. Misalnya kalian seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa apakah butuh yang namanya aplikasi word processing? Butuh saya. Word processing butuh. Saya butuh aplikasinya Microsoft Word. Ya kan? Pasti apa pertimbangan kalian? Saya harus beli. Saya harus beli Microsoft Word. Ya kan? Bisa juga kalian pengen build dari awal. Saya pengen bikin aplikasi kayak Microsoft Word. Bisa aja build dari awal. Ya, tapi pasti kalian mikir, ya kenapa harus build dari awal? Nah, mungkin kurang valuable daripada saya langsung beli saja. Kalau pakai Microsoft Office misalnya, harganya $400. Kalau kalian mau build dari awal ya, kalian bikin aplikasi kayak word processing yang sebegitu kompleksnya, nah, lebih baik kalian beli atau membangun dari awal. Ya beli aja kan ya. Itu bisa kita jadikan pertimbangan. Atau reuse. Reuse itu kita gunakan dari software yang sudah ada sebelumnya. Terus kita perbaiki, kita perbarui. Nah, tapi ada dua kemungkinan, bisa minor change ya. Jadi reuse-nya itu mungkin tinggal merubah sedikit dari program yang sudah kita miliki atau major change. Major change banyak yang mau kita perbaiki. Ya kan? 0,4 sama 0,6 ini apa maksudnya? Itu kemungkinan ya, probability. Ini kita bisa tentukan ya. Kalau minor change nah itu 0,4 misalnya, 40% pasti minor change. Tapi 60%-nya major change. Kalau kita build sama ya, kalau simple itu 30%, kalau difficult 70%. Begitu juga seterusnya. Kalau beli, nah setelah beli mungkin kita butuh minor change juga ya. Kita butuh sesuaikan dengan permasalahan yang kita miliki atau kebutuhan yang kita miliki itu 70%. Kalau major change 30%. Kalau kontrak ya kita beli software dari orang lain, bukan beli sih, tapi mengkontrak dengan jangka waktu tertentu misalnya. Kalau tanpa perubahan itu 60%, kalau dengan perubahan 40%. Nah,
Nah, expected cost-nya berapa? Ya, ini kita bisa hitung. Misalnya expected cost untuk build ya. Nah, misalnya 0,3. Tadi kan 0,3 ya tadi. Mana tadi? 0,3 ya. Itu kita punya estimasi bahwa kalau kita build dari awal dan simple itu butuh $380.000. Kalau di V-Code butuh $450.000. Kita masukin aja di sini. Kita masukin $380 ditambah 0,7 dikali $450.000. Ketemunya $429.000 ya. Terus ada juga kalau misalnya pakai reuse $382.000, kalau buy $267.000, kalau kontrak $410.000. Kalau kita lihat di sini, kira-kira yang paling murah mana? Yang paling murah itu beli. Ya udah, kita lebih baik beli saja. Seperti itu. Ya kalau beli sih nggak usah mikir lama-lama ya nggak usah mikir yang namanya persenment, nggak usah mikir line of code-nya berapa, tinggal beli aja. Itu. Kalau memang beli itu lebih valuable ya, lebih value deal ya. Kenapa kita bikin dari awal? Kita harus nggak boleh berpikir kita harus build ya, kita harus memanfaatkan resource yang kita miliki. Ya kalau memang membeli itu lebih murah ya, kenapa kita nggak beli? Sama kalau kalian mau bikin kue ya, pakai Korean garlic ya. Sekarang lagi usumnya Korean garlic. Kalau saya bikin dari awal itu butuh 100.000. Kalau beli saya 50.000 ya. Kenapa nggak beli aja? Ngapain harus bikin gitu loh? Oh saya mau pengen itu sih, pengen nyoba-nyoba sih ya silakan sih. Tapi kalau kita berpikirnya realistis ya, apalagi untuk project yang berhubungan dengan uang, ya kita harus realistis di sini. Ya ini ada beberapa discussion. Ini yang harus kalian kerjakan ya. Ini ada 3 soal, sama nanti kalian kerjakan juga. Dan kalian nanti upload di Google Classroom. Tapi sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum nanti kalian kerjakan untuk tugasnya. Jadi kita lebih ke arah diskusi saja ya. Ya ini mungkin untuk perkuliahan-perkuliahan selanjutnya ini kalau kalian ada pertanyaan tidak harus menunggu saya menyelesaikan itu ya presentasi saya. Kalau kalian memang ada pertanyaan di tengah jalan, silakan. Kita konsepnya diskusi 2 arah, bukan lecturing ya. Saya lebih suka discussion daripada lecturing. Kalau lecturing kan 1 arah saja. Ini saya mau coba ya kalian kita diskusi itu 2 arah. Sehingga kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Jadi kita sharing ilmu. Gimana? Ada mungkin yang mau didiskusikan? Ya kita kuliah tidak perlu lama-lama. Kalau kuliah online lama itu pasti membosankan. Sama kalau saya juga beberapa waktu yang lalu itu mengikuti berbagai macam webinar ya. Ya kadang webinar itu konsentrasinya mungkin 15 menit awal. Kalau menarik ya mungkin bisa bertahan sampai 1 jam. Kalau kurang menarik 15 menit itu sudah saya tinggal biasanya. Kalau untuk webinar kalau kurang menarik kayak gitu. Nah, ya saya juga punya pengalaman juga. Misal mengikuti webinar itu ya juga membosankan gitu. Apalagi kalian yang kuliah. Kuliah tiap hari, ya kan tiap hari bukan cuma 1 kuliah ya. Ada berbagai macam mata kuliah yang kalian pelajari mungkin. Nah itu kalau kalian diskusinya kita 2 arah kan lebih bagus. Oke, mungkin minggu depan kita coba mendiskusikan sesuatu ya. Nanti mungkin saya akan kasih beberapa case study. Nanti kita diskusikan bersama sehingga nanti mungkin pertanyaan itu muncul ketika sudah dikasih case study ya. Kalau hanya teori saja pertanyaan itu belum muncul. Tapi nanti kalau mungkin saya akan coba beberapa case study ya, kasih case study. Ya misalnya ada sebuah perusahaan itu butuh program untuk menangani permasalahan yang dia miliki. Misalnya dia pengen membuat sebuah sistem absensi. Nah, kira-kira apa yang harus dia lakukan, berapa jadwal yang harus direncanakan di awal, terus kira-kira berapa banyak ya orang yang dibutuhkan untuk direkrut mengerjakan proyek tersebut ya. Itu mungkin minggu depan saya coba kasih case study biar tidak membosankan, apalagi ini jam-jam yang rawan ya untuk ngantuk di rumah ya kan, apalagi di kamar terus deket kasur ya kan, lebih berat kasurnya atau laptopnya ya nggak tahu, kalian silakan nilai sendiri. Nah makanya oleh karena itu mungkin minggu depan kita coba diskusi ya pakai 2 arah. Dan saya harap nanti kalian semua open itu ya kamera biar nanti saya juga kelihatan wajah-wajah kalian ya. Wajah-wajah kalian sudah lama nggak ketemu kita selama sekitar 1 semester kemarin kan ya. Mungkin nanti saya pengen mengingat-ingat
ya muka-muka kalian yang mungkin pernah saya ajar sebelumnya, biar saya juga ingat nama-nama dari kalian semua ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, oke lah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan lewat Google Classroom. Tapi sebelum kita mengakhiri kuliah kita, silakan kalian hidupkan kamera kalian, kita foto dulu. Ya, sambil saya juga ingin mengingat-ingat kalian ya. Ya, BTW gimana kabarnya kalian semua? Di kuliah-kuliah yang lain gimana? Masih lancar-lancar saja atau mungkin ada problem kalau kuliah online? Nggak ada problem ya? Kalau kuliah online apakah lebih banyak tugasnya atau lebih enak karena kalau capek tinggal tidur ya kan, tinggal matiin kamera atau gimana? Ya kita cerita-cerita saja. Kalau misalnya kuliah kalian kemarin selama nggak sampai 1 semester sih, sekitar setengah semester lebih, 3/4 semester ya. Itu gimana pengalamannya pakai kuliah online, pakai Zoom ya, terus pakai YouTube, ada yang pakai YouTube ya kan, ada yang pakai Zoom. Ada kesulitan mungkin? Kalau kuliah teori gini bahaya, kuliah kayak teori kayak manajemen teknologi telematika ini bahaya karena kalian kan nggak kognitif kalian nggak bekerja ya. Ya udah tinggal lihat aja diam gini kan. Tapi kalau ngoding itu mungkin masih ngetik-ngetik ya tangannya ya. Kan masih ngetik-ngetik sedikit itu masih nggak ngantuk. Tapi kalau kuliah teori gini sudah teori terus online ya kan. Di kelas aja ngantuk apalagi di kamar ya kan. Ya, mungkin bisa cerita-cerita gitu. Ya saya beberapa saya memang sudah pernah mengajar kalian ini. Kayak contohnya ini Adrian Hartanto ya pernah saya ajar dulu ya. Sistem operasi Orarcom saya ajar dulu. Terus ada siapa lagi nih? Yohanes juga ya. Dulu sering minta tanda tangan ke saya ya. Kalau selesai kuliah minta tanda tangan ke saya ya. Iya, Pak. Sekarang masih tanda tangan. Enggak, Pak. Kalau kuliah online masih minta tanda tangan. Enggak, Pak. Mama di sebelah. Oke, terus ada Niki ya, Niki juga pernah saya ajar mata kuliah PBD ya, terus SO ya, Orarcom. Ada siapa lagi ini ya? Ya macam-macam ini. Saya ingat sih, mukanya pernah lihat tapi namanya kadang lupa gitu loh. Ya. Oke. Ya, kalau mungkin ya bisa share sedikit kalau kuliah online itu bisa kasih masukan apa gitu, biar nanti saya juga bisa memberikan metode yang menarik untuk kuliah online gitu. Lebih enak live atau lebih enak pakai video, atau mungkin lebih enak pakai video di publish dulu, terus kalian nanti waktu kuliah tinggal diskusi saja gitu. Atau memang masih belum ketemu yang paling bagus yang mana gitu. Ambil berapa SKS rata-rata kalian semester ini? Kalau yang angkatan 2018 mungkin 24 SKS ya, yang IP-nya di atas 3 ya, 24 SKS. 24 SKS kuliahnya full online. Ini kalian BTW di rumah atau di kos-kosan atau di mana? Di rumah ya? Di Di rumah Pak. masing-masing ya? Di Nggak kos, ada yang, Pak. Iya, Pak. nggak ada yang di Surabaya. Ada yang di Surabaya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Kalau yang di luar kota atau luar pulau juga tetap di itu ya, di rumahnya masing-masing ya. Ngapain di kos-kosan ya? Sudah bayar ya. Makannya beli, cuci baju sendiri, mendingan di rumah aja. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk kuliah kita. MTT ini ya, mata kuliah MTT ini di kurikulum selanjutnya sudah tidak ada, tapi dipecah jadi beberapa mata kuliah ya, software engineering. Mata kuliah software engineering itu ada berbagai macam, bukan cuma software engineering ya, karena memang MTT itu kayaknya terlalu luas, yang kita pelajari terlalu banyak. Sehingga kalau kita menggunakan mata kuliah software engineering itu kan ada analisis sistem ya kan, ada software testing, terus ada juga kalau programming kan pasti
kuliah pemrograman atau mungkin kuliah requirement engineering, itu sebenarnya kita jadi satu mata kuliah software engineering kita cakup semua. Nah, itu kayaknya terlalu luas memang. Dan juga itu kalau memang kalian berminat untuk ambil mata kuliah atau ambil topik tugas akhir yang mengarah ke software project, itu banyak sekali topik-topik yang bisa kalian kerjakan ya. Misalnya kalian pengen, ya kan kalau kalian menggunakan berbagai macam diagram misalnya, kalau kalian mau bikin sebuah program, kalian bikin yang namanya IRD kan ya. IRD, terus mungkin bikin BPMN ya, terus bikin use case diagram ya. Itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk sebuah topik penelitian. Nah, misalnya saya pengen bikin sebuah program, ini kita topiknya ke reusable software. Software yang sudah pernah kita bikin sebelumnya. Tadi kan sudah sempat saya diskusikan tentang reusable software. Software yang pernah kita gunakan sebelumnya. Misalnya kalian punya IRD ya, IRD untuk program tertentu. Terus kalian mau bikin program yang IRD-nya mungkin mirip dengan yang sudah saya bikin sebelumnya. Nah, itu kita bisa gunakan mungkin teknik-teknik untuk teknik-teknik untuk mendeteksi kemiripan IRD. Kita punya dua IRD, Kita punya dua IRD ya. IRD yang pertama sama IRD kedua itu hampir mirip. Ya, kita bisa lihat tingkat kemiripannya berapa persen. Oh, ini tingkat kemiripannya di atas 80%. Berarti IRD yang ini bisa kita adaptasi. Ini bisa saya gunakan. Saya nggak perlu bikin dari awal, ya kan? Kita langsung gunakan saja. Itu beberapa teknik pakai semantik ya. Software engineering itu banyak ya. Kalau kita mau pakai teknik-teknik artificial intelligence itu banyak ya. Pakai semantic similarity, ya pakai text similarity dan sebagainya. Ya mungkin nanti kalian yang tertarik dengan topik-topik software engineering tapi mengarah ke artificial intelligence, itu saya punya beberapa judul ya. Ya misalnya kalian masih lama ngambil MATPEN nggak apa-apa. Itu ada berbagai macam judul yang ada di web itu ya, web MATPEN itu dari saya itu banyak sekali yang mengarah ke arah software engineering tapi kaitannya sama artificial intelligence. Jadi dataset kita itu berupa diagram-diagram untuk pengembangan sebuah software. Ya bisa juga misalnya deteksi untuk kemiripan codingan ya. Kalian sudah mengubah semua variabelnya. Ya, variabelnya sudah kalian ubah semua, tapi ada kemungkinan itu masih nyontoh dengan mungkin ada kemungkinan kalian masih nyontoh punya teman kalian, tapi kalian tinggal ganti variabelnya saja, nama variabelnya saja. Kalau kita hanya pakai text similarity, itu kita nggak ada kedeteksi. Ini nggak kedeteksi itunya, kemiripannya. Tapi kalau kita pakai yang namanya flow similarity ya. Jadi kalau kita bikin software itu, bikin codingan itu bisa kita bentuk flow-nya. Pakai looping ya, terus pakai nested loop, terus pakai if else, itu bisa kita deteksi. Ini if else-nya sama kayaknya. Tahapan flow dari program itu sama. Kalau kalian dulu pernah ambil mata kuliah Alpro itu kan diajari flowchart ya. Flowchart-nya itu sama. Yang kita deteksi bukan nama variabelnya, tapi flow-nya itu sama atau enggak. Itu biasanya kalian kan gitu. Nyontoh codingan teman saya nggak apa-apa, tinggal diganti variabelnya aja, paling dosennya nggak tahu. Oh, jangan meremehkan. Itu bisa diketahui juga kalau kita mendeteksinya pakai flow seperti itu. Ya, itu beberapa topik yang berkaitan dengan software engineering, yang kaitannya sama artificial intelligence. Ya, kalau kalian tertarik ke arah sana, bisa nanti fokus ke situ ya. Jadi kita membentuk yang namanya research group ya. Research group itu kita membentuk sebuah tim untuk melakukan sebuah riset ya. Itu lebih menarik karena kita sharing ilmu bukan dari hanya pengajar saja, bukan dari saya saja. Kalian bisa sharing ilmu ya. Kita belajar itu bukan, kita nggak ada kasta ya. Yang namanya sekarang itu belajar nggak ada kasta, yang namanya lecture, yang namanya dosen, yang namanya student. Itu bukan sebuah kasta ya. Lecture itu ya mungkin oke lah. Kalau sama dosen menghormati oke. Tapi kalau dalam hal ilmu knowledge ya, dosen itu cuma memberikan arahan saja. Sedangkan mahasiswa itu yang mengeksplor ya. Eksplorasi dilakukan oleh dosen, eksplorasi dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Dosen cuma memberikan semacam kayak pengarahan saja. Dari situ mungkin ya, seorang mahasiswa bisa menemukan hal-hal yang menarik ya. Mungkin menemukan permasalahan-permasalahan bisa kita diskusikan bersama. Nah, saya pengennya sih
kita membentuk research group di mata kuliah manajemen teknologi telematika. Nanti kalian sharing pengalaman kalian, terus kita coba diskusikan bersama seperti itu. Ya, gimana cara mendapatkan pengalaman? Ya kalian harus aktif ya. Kalian harus di rumah. Kalau nganggur ya jangan YouTubean, ya jangan apa namanya melakukan hal-hal yang mungkin tidak berguna ya. Tapi kalian coba melihat topik-topik yang tentang ya kalian orang teknik informatika ya coba pelajari atau lihat topik-topik yang sedang ngetren sekarang apa ya. Kalau kita lihat sekarang yang lagi ngetren memang ke arah itu ya artificial intelligence ya. Artificial intelligence terus big data itu yang lagi ngetren sekarang. Kalian ambil mata kuliahnya itu. Ambil ya. Mata kuliah kecerdasan buatan itu loh. Atau mata kuliah big data ya, information retrieval itu lagi ngetren sekarang. Machine learning ya, machine learning itu mata kuliah baru juga. Nah, dari sana, dari mata kuliah yang kalian pelajari semua, nah, mata kuliah MTT ini itu merupakan apa ya? Merupakan wadah untuk mendiskusikan berbagai macam hal-hal atau topik-topik menarik dari berbagai mata kuliah yang lain. Kita coba bahas bersama di mata kuliah ini, itu nggak apa-apa. Tentu saja mata kuliah ini selain mata kuliah manajemen teknologi telematika, yang mata kuliah untuk mendiskusikan berbagai macam topik atau riset. Ya, kalau kita lihat kan mata kuliah kita 3 SKS, tapi 1 jam itu udah selesai sebenarnya mata kuliah kita. Nah, 2 SKS-nya buat apa? Ya, pengennya saya buat research group ya, kita diskusi bareng, terus kita coba apa namanya lihat topik-topik yang lagi ngetren sekarang apa, kita bisa diskusikan di sini. Oke, jadi untuk minggu depan saya coba ya nanti kita coba ubah metodenya menjadi itu ya discussion. Nanti saya coba mungkin berikan berbagai macam case study ya. Tapi tetap kita nanti pelajari mata kuliah MTT ini, tetap kita pelajari teori-teorinya, tetap kita pelajari. Nanti kalau kita masih punya waktu luang, kita bisa gunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang menarik ya terkait dengan tren teknologi informasi sekarang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja perkuliahan kita ya. Silakan yang belum makan siang, silakan dilanjutkan makan siangnya. Yang ada kuliah yang lain ya silakan dipersiapkan, atau yang mau ngerjakan tugas ya silakan dikerjakan. Ini kan ada tugas, silakan nanti kalian kerjakan. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Saya akhiri kuliahnya ya, saya end meeting. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, itu tugasnya Makasih, Pak. 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 Kenapa? Halo? Tugasnya Teori? kapan? Siapa ini tanya? Oh, Adrian. Ya. Oh, minggu depan. Minggu depan. Oke. Ya, makasih, Pak. Yuk. Ya.